Saya akan mengikuti kajian kitab Riyadhus Shalihin di Masjid Baitul Arqam. Insya Allah diisi oleh Ustadz Nur Hamdi. Ini akan masuk nih di Masjid Baitul Arqam. Nah ini alhamdulillah anak-anak kita juga habis subuh ini. Kajian ini setelah subuh, pada subuh. Ini anak kita ini, ya Allah. Waduh. Ibu-ibu sedang menyiapkan sarapan pagi ini. Ini sarapan pagi, menu campur. Apa ya? Menu Podomoro. Menu Podomoro yaitu menu yang kreatif itu dari mak Baitul Arqam, yaitu Podomoro. Menunya ya Podomoro semua. Jadi ada endok, ada pokoknya campur-campur nih. Jadi setiap jamaah mungkin bawa sendiri-sendiri menunya, ada lauk pauknya dijadikan satu. Jadi dengan istilah menu Podomoro. Podomoro. Semoga jeripaya ibu-ibu semua yang terlibat dalam kajian ini mendapat balasan yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Persiapan ibu-ibu untuk apa ini? Persiapan untuk apa ini? Manting apa istilah ini? Persiapan setelah pengajian kitab Riyadhus Shalihin, ada sarapan pagi dengan menu campur, nasi campur. Maka kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa inna lana fil bahari ajron. Wahai Rasulullah, kalau kami ini berbuat baik kepada hewan, apa ada pahalanya? Sesuai dengan bab kita ini banyak jalan-jalan menuju kebaikan. Nah ini hanya berbuat baik kepada anjing, ya. Memberi minum anjing. Jadi para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami berbuat baik kepada hewan itu ada pahala? Faqala, Rasulullah menjawab, fi kulli kabidin rotbatin ajrun. Setiap berbuat baik kepada kulli kabidin rotbatin, yang mempunyai limpah, artinya apa? Ya, yang bernyawa. Setiap berbuat baik kepada yang bernyawa itu ajrun, itu ada pahala. Jamaah sekalian, ini sesuai dengan bab kita bahwa jalan menuju kebaikan itu banyak sekali, bahkan memberi minum kepada anjing saja yang sedang kehausan itu menjadikan seorang laki-laki itu diampuni dosa-dosanya. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat lil Bukhari yang diriwayatkan oleh Bukhari, fasa ketika ada seorang bawiyun, itu wanita bezina. Apa wanita bezina? Apa istilahnya? PKS. Ya, apa pelacur? Pelacur saya ingat. Ada pelacur min baloya Bani Israil. Ada pelacur dari kalangan Bani Israil. Itu ada apa namanya? Yang hampir mati tadi itu, anjing yang hampir mati itu, kemudian idza ra'athu baghiyun min baghoya Bani
Israil, tiba-tiba melihatlah pelacur dari kalangan Bani Israil itu. Fanaza'at muqoha, maka kemudian muqoha itu al-muqu ay al-khuf. Jadi al-muqu itu adalah sepatu juga artinya ya. Maka wanita itu kemudian menali sepatunya itu, kemudian fastaqat lahu bihi fasaqathu faghfira laha bihi. Sepatunya tadi nek budale nggih sepeda motor. Iya. Jadi kalau setiap langkah gitu, maka kalau naik sepeda motor itu ya setiap putaran roda, artinya setiap jengkal perjalanan itu dihitung. Ya, setiap putaran roda itu adalah satu langkah. Iya. Maka tadi kalau dulu itu adalah batu, sekarang HP kan begitu ya. Dulu kerikil, biji kurma, sekarang HP. Sekarang butiran-butiran tasbih. Ya, jadi ada yang kita nih bawa tasbih ya. Enggak ada ya. Oh, ternyata jamaah kita enggak berbudaya pegang tasbih ya ternyata ya. Di masjid lain itu ada. Dan ketika saya khutbah saya lihat itu yang putar tasbih itu. Ya, Masya Allah ya. Itu kata Rasulullah apa? Faqad lahu. Jadi kalau ketika mendengar khutbah itu kemudian memutar tasbih, batu aja ya kan. Dulu belum ada tasbih, adanya apa? Kerikil ya itu. Jadi gitu Pak Lut nggih. Jadi nggih monggo. Bagaimana kita menyikapi untuk menghambat laju kendaraan ben gak bakar-bakar nang kampung. Kita pasang polisi kok turu. Nggih. Jadi begini, memang kita ini harus bijak ya. Jadi kalau jalan raya ya, maka kalau dalam surat Luqman itu kan waqsid fi masyika waghdud min sautik, sederhanalah dalam berjalan, kan begitu ya. Waghdud min sautik, sederhanalah dalam suara, kan begitu ya. Maka sederhana dalam berjalan itu artinya adalah tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lambat. Itu sederhana dalam berjalan. Lah namanya berjalan itu kalau jalan kaki namanya ya jalan, ya kan? Kalau pakai perahu namanya berlayar. Kalau pakai pesawat ya kan sama aja ya. Semua itu ada nilai moralnya dalam Al-Qur'an. Waqsid fi masyika, sederhanalah dalam berjalan. Naik sepeda motor, ngebut itu tidak sederhana. Tapi kalau di Jalan Ahmad Yani, di jalan raya, kemudian jejer walon-alon, ya sambil omong-omongan atau sambil buka HP, itu juga tidak sederhana dalam berjalan. Maka itu kita harus bijak. Lah itu kok banyak ini gang kampung, tapi kok ngebut kan gitu ya. Maka kemudian kita bikin bagaimana yang lewat itu tidak ngebut. Maka kemudian diberi polisi tidur. Tapi yang memberi polisi tidur tidak boleh zalim. Tidak boleh zalim itu apa? Polisi tidur kok setiap 5 meter. Itu zalim itu. Ya. Kemudian zalim lagi itu apa? Membuat polisi tidur terlalu tinggi. Kemudian zalim apalagi? Membuat polisi tidur tapi nggak diberi warna. Ya. Jadi contohnya lagi kalau baru masuk gerbang, di sini ada gapura, bawahnya langsung polisi tidur. Itu juga zalim. Ya, artinya apa? Bijak. Ya, boleh kasih apa? Polisi tidur. Akan tetapi harus ada warna supaya yang lewat itu tahu kalau itu ada polisi tidur. Ada enggak orang itu jatuh di polisi tidur? Ada. Kenapa? Yang membuat polisi tidur tidak bijak, berarti zalim. Yang membuat polisi tidur. Kalau menyuruh polisi tidur itu yang suami-suaminya itu polisi ya. Ibu-ibu yang suaminya polisi itu, Pak istirahat Pak gitu ya, tidur waktunya. Loh ini polisi tidur tiap hari sudah tidur, disuruh tidur kan itu. Guyonannya. Ya jadi bijak jamaah kaum muslimin ya, sederhana itu artinya tidak terlalu cepat dalam berjalan, juga tidak terlalu rindih. Bersuara juga demikian.
Maka seburuk-buruk suara adalah suara khimar. Ya, itu dalam surat Luqman. Ada nilai-nilai moralnya, itu sudah ada semuanya ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Lah kalau ditanami pisang bagaimana? Jalan berlubang tanami pisang. Bisa baik juga kan? Artinya apa? Jalan yang berlubang itu kemudian kalau hujan nggak kelihatan lubangnya, orang jalan saja. Maksud nanami pisang tadi itu supaya tahu bahwa itu adalah lubang. Tapi kalau jalan nggak ada apa-apa ditanami pisang, nah itu yang kekufuran kan begitu ya. Tergantung apa konteksnya. Nah kemudian kalau jalan raya, alhamdulillah kalau Surabaya ya hari ini lubang sudah langsung ketahuan Pak. Besok sudah tutup. Tapi di kabupaten lain saya lihat lubangnya sampai tambah lebar, tambah banyak, masih dibiarkan. Dan sudah banyak kejadian yang jatuh. Ini apa jamaah kaum muslimin? Itu penyelenggara negara. Tergantung itu tanggungannya kabupaten, tanggungannya provinsi, tanggungannya pemerintah pusat. Itu juga kezaliman kalau tidak segera ditutup. Kenapa? Rakyat itu sudah bayar pajak. Nggih no, betul. Satu mobil itu yang mobilnya bagus-bagus, Pajero apa itu ya, itu 5 juta ke atas pajaknya 1 tahun. Satu orang. Lalek sa Indonesia Raya. Maka termasuk dana APBN itu dari pajak-pajak itu, termasuk membangun infrastruktur. Lah kalau kemudian infrastrukturnya itu jeblok, bolong-bolong, berarti apa? Tidak amanah, ya kan? Tidak amanah di dalam menyelenggarakan negara, kan begitu ya. Demikian Bapak Ibu, mungkin masih ada satu pertanyaan, satu lagi saja. Oke. Untuk masalah polisi itu ya. Saya kadang-kadang juga lihat ini, ada yang jalan yang agak kecil ya, mungkin lebarnya 1 meter, juga dikasih polisi itu juga polisinya agak ini, agak saya ya Allah, kadang-kadang ya Allah jangan sini Iya, jadi semuanya. Setelah mengikuti kajian kitab Riyadhus Shalihin yang diasuh oleh Ustadz Nur Hamdi, jamaah dipersilakan atau bisa mencicipi sarapan pagi dengan menu Podomoro. Ini produk dari ibu-ibu jamaah Baitul Arqam ini. Jadi Podomoro saya tadi sempat tanya ini. Jadi mungkin tiap-tiap jamaah bisa membawa menu masing-masing dijadikan satu. Jadi ikannya, lauknya cuma macam-macam, makanya namanya Podomoro. Ini ibu. Okay. Alhamdulillah sehat nggih. Iya, nasi Podomoro ya ini. Jadi samanya bapak menu masing-masing, lauk kawin dijadikan satu Podomoro jadi. Ini juga alhamdulillah itu setelah mempersiapkan umum ini bisa mencicipi nasi ini. Alhamdulillah. Saya akan masuk ke dalam ini juga.